seluruh anak sekolah minggu. Maringanan atap ketempat area Gunung Pancar Sentul. Biaya pendaftaran hujai ngaima 300.000 per anak. Pendaftaran bisa lewat pengurus sekolah minggu jemaat masing-masing. Untuk peserta minimal 12 tahun dan belum angkat sidik. Nomor rekening boleh didah kita ibani warta jemata. Nah pas 10 patkon ibadah raya anak sekolah minggu di Pabel ke KPS Distrik Pitu akan dilaksanakan di hari Sabtu 10 Juni 2024 Maringanan Maai di Ragunan Jakarta. Pas 5 selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Aima Hubani Erianto Saragi 25 Mei, Hubani Renol Budaya Saragi 28 Mei, Bapak John Berry Depanco 2 Juni. Selamat ulang tahun Maubana Siam, Tuhan Yesus memberkati. Kehadiran pertongguan 31 Mei 2024 Wididah kita wartata Aima namanjabui sektor Maringanan Gereja situa onom halak samas tolu calon situa tolu calon samas 2 Bapak opat inang 12 nama poso sada jumlah genep na hadir 20 sada halak. Kehadiran sermon Wididah kita wartata. Nari masuk meitau bani laporan keuangan jemaat. Saldo akhir minggu 10 sada juta 230.710.000. Pengeluaran untuk sinode pakoni resort sia juta 447.800 jadi marsaldo mahita akhir bulan 1.722.000 siah ratus siah lalu rupiah. Untuk keuangan pembangunan total masuk minggu 4.200 siah plonom 300, total pengeluaran 330.550. Saldo minggu sebelumnya 1.126.820 siah. Jadi marsaldo mahita sonari 5.024.500 rupiah. Sisa pinjaman jemaat masih 650 juta. Duit na masuk bani sadarion aima persembahan bulanan bani keluarga calon samas maruli haloho boru simarmata 100.000. Keluarga situa Ronaldo Sitopu boru Tagalung 100.000. Keluarga situa Irwin Sinaga boru simarmata 100.000. Keluarga Simpson Sinaga boru Turnip 100.000. Keluarga Edi Tondang boru simarmata 100.000. Keluarga Mangaraman Huruk boru Tondang 100.000. Keluarga Haris Purba boru Manihuruk bulan Maret sampai bulan Mei 300.000. Keluarga Nyonya Jamaden boru Purba 100.000. Keluarga calon situa Daitin Simaringga boru Sipayung 100.000. Janji iman ijaluhita do humbani keluarga Jai boru Jai pakon inang boru Sipayung 500.000. Umbani nyombahta nama poso Arini Damanik 500.000, Cila Damanik 500.000. Umbani inang Koni Santi Sinaga 200.000. Jadi total na masuk ibani sadarion aima 2.800.000 rupiah. Untuk namar tugas ibani tanggal siah Juni 2024
Aima Ambilan Pendeta Richard Siboro, Paragenda calon Situa Daitin Simaringga, Doding calon Samas Asriani, Ting Ting calon Samas Maruli Haloho, Panggalang 1 Panggalang 2 Situa Betnami Munte calon Samas Priska, Pemerhati calon Situa Rosliati, Pemusik Kelpinda Manik, Singer Kantoria model ibadah khusus HBN. Kesaksian pujian Bani Naomi tambah tim doa pagi. Multimedia Valdo Marcel John Welly. Untuk kelas kecil Kak Rohma dan Kak Ana. Untuk kelas besar Kak John Kak Rohma Sumarsiatura Manasiam, Kak Rohma Pakoni Kak El Serida. Jadi Aima Ting Ting Bata Minggon Martonggo Mahita. Terima kasih ma Tuhan. Doma itangar hanami haganupan Ting Ting ni kuriamu. Gue tumang kewajiban nami oleh Tuhan. Ape isalusehon hanami. Tetap ma parguguham hanami asimargugu hanami Tuhan laho makpurjahon in haganupan janah dumu bani harosuh ni urmu. Terima kasih ma Tuhan pakoni acara-acara nadoma irencanaon hanami ulang tahun sunai egeni program-program seksi-seksi tetap ma bas Tuhan benami haganupan sebuin tetap makorhon malas ni huruf kamu oleh Tuhan. Pematunggo namin pada sekarang marhita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang memanggil kami untuk bersatu di dalam Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di gereja, agar mereka selalu dimampukan oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan pemahaman dan kerjasama di antara orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Kami berdoa untuk semua orang Kristen di seluruh dunia, agar kami dapat menerima keragaman sebagai anugerah darimu dan bekerja sama untuk rekonsiliasi dan harmoni. Kami berdoa untuk komunitas yang terkoyak oleh konflik dan kesalahpahaman, agar damai sejahtera-Mu memerintah di tengah-tengah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, agar mereka mendapat kekuatan dan dukungan dari saudara-saudari di dalam Kristus. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, agar kami dapat menjadi alat damai sejahtera-Mu dan duta persatuan dalam keluarga, gereja, serta masyarakat. Tuhan, kami mengangkat kesenjangan ekonomi di Sri Lanka kepadamu. Kiranya hikmat-Mu menuntun para pemimpin di sana untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kesetaraan dan kemakmuran bagi semua warga negaranya. Bawalah kesempatan bagi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan,
terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh kemiskinan. Biarlah keadilan dan belas kasihan-Mu terhadap negara Sri Lanka demi untuk mengubah perekonomian negara ini. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dunia kami dan untuk rekonsiliasi di antara komunitas-komunitas yang terpecah belah. Curahkanlah roh kasih dan pengertian-Mu kepada semua orang, agar kami dapat mencari persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan dan konflik. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kami dan bekerja untuk saling menghormati dan menciptakan harmoni. Semoga sentuhan penyembuhan-Mu memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa semangat rekonsiliasi di seluruh dunia. Tuhan, kami mengangkat persekutuan UM kepadamu dalam doa. Kiranya penyertaan dan bimbingan-Mu menyertai persekutuan ini ketika mereka berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan komunitas. Berkatilah mereka dengan persatuan, saling mendukung, dan pemahaman yang lebih dalam akan firman-Mu. Berikanlah mereka kesempatan untuk melayani dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Perkuatlah ikatan persekutuan mereka dan berdayakanlah mereka untuk menjadi terang di sekitarnya. Kiranya persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menghasilkan buah dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang berat, berdoa untuk konflik dan perpecahan di Papua, Kongo, Ukraina, Palestina, dan negara-negara yang sedang berperang. Kami memohon campur tangan-Mu dan damai sejahtera memerintah di wilayah-wilayah tersebut. Sembuhkanlah luka-luka akibat ketidakadilan dan kekerasan. Bawalah rekonsiliasi dan pengertian di antara semua orang. Curahkanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin dan masyarakat. Bimbinglah mereka menuju solusi dan persatuan yang menyeluruh. Semoga kasih-Mu mengalahkan kebencian dan perpecahan, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena dampaknya. Kami percaya pada kuasa-Mu untuk membawa transformasi dan perdamaian. Semoga kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi saat kami berjuang untuk persatuan di dalam Kristus, membangun jembatan dan menghancurkan penghalang untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 2.
Kristus bergerak, jangan terganggu dalam sunnah itu biar pada menyerah, biar itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bergabung, bersekutu, beribadah bersama di gerejamu GKPS Harapan Indah ini adalah karena kekuatan daripadamu. Inilah Tuhan yang ingin kami serukan, kami hayati, dan kami buktikan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, mendengarkan, dan mengerti, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mahubah Tagenupan. Bapak Inang, kuliah yang dikasihi Tuhan, jemaat nama Poso, di Tagenupan kuliah di Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun juga mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat hari Minggu UM. Selamat juga Minggu Palobe Trinitatis. Selamat hari Minggu Batagenupan. Jemaat dikasihi Tuhan, pada minggu ini firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Kita baca secara bergantian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 2 Korintus ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Kalau ditanya siapa Paulus, bagaimana kisah hidupnya menjadi seorang rasul, itu pasti kita semua sudah tahu. Paulus inilah contoh orang yang mengalami perubahan dan pertobatan yang 180 derajat. Artinya perubahannya itu betul-betul kelihatan nyata. Perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan budi pekerti sebelum mengikut Yesus dan sesudah mengikut Yesus. Yang dahulu namanya Saulus menjadi Paulus, bukan sekedar berganti nama, tapi cara berpikirnya juga berubah. Caranya dia mengambil sikap juga berubah. Siapa yang menjadi panutannya, siapa yang menjadi mempengaruhi dalam hidupnya, siapa yang lebih lagi banyak mempengaruhi pikirannya, itu sudah berubah. Dari yang tadinya dia mengandalkan kemanusiaan, mengandalkan keegoisan. Setelah mengikut Yesus, dia berubah, dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kita mau melihat bagaimanakah kesaksian Paulus dalam kehidupannya ketika dia berubah dari kehidupan yang penuh kegelapan menjadi hidup dalam terang firman Tuhan. Bapak Inang jemaat dikasih Tuhan, nama Poso yang dikasih Tuhan, ketika Paulus mengalami perubahan dan dia kemudian menyampaikan firman Tuhan menjadi rasul dan dia menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, ternyata tidak semua orang menerimanya. Ada orang yang ragu-ragu pada kerasulannya, banyak orang yang sangsi, bahkan menolaknya, bahkan mengucilkannya ketika dia menyebarkan firman Tuhan. Tetapi dia punya suatu kekuatan yang dibacakan pada kita ini pada ayat 5 yang dikatakan di sini bahwa sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan diri kami yang ditonjolkan, tapi Tuhan Yesuslah yang diperkenalkan dan diutamakan. Dan Paulus mengatakan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Paulus mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Dia mengutip firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Ya, ini perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhanlah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Bukan kita yang menghidupkan cahaya itu, tapi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang hadir membuat terangnya bercahaya dalam diri kita. Sehingga kita memperoleh anugerah, kita dapatkan hadiah, yaitu ada terang dalam hidup kita. Kita bisa kenal dengan Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Itulah yang disaksikan oleh Paulus dalam teks kita ini. Yohanes 15 ayat 16 juga mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Inisiatif selalu dari Tuhan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu ketika memberitakan firman Tuhan, Paulus mengutamakan Tuhan, dan memang betul bagi Paulus, Tuhan Yesus itu adalah pusat dari Injil. Tuhan Yesus adalah pusat pemberitaan sukacita. Paulus hanya sebagai hamba Tuhan, dia menjalankan pelayanannya, itu adalah karena suruhan dari Tuhan Yesus. Inilah yang ditegaskan kepada orang-orang di jemaat Korintus juga, bahwa ketika orang-orang itu banyak yang meragukannya, ketika orang banyak itu mensangsikan dia sebagai rasul itu, ternyata Tuhan yang berkuasa untuk memperkenalkan itu semuanya kepada jemaat itu. Bagi Paulus, Injil itulah yang bercahaya, firman Tuhan itulah yang bercahaya dan punya kekuatan. Dan Injil itu diberitakan bukan tentang kemanusiaannya,
Bukan hanya kemanusiaan rasul-rasul lainnya, tetapi dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Para rasul adalah hamba Tuhan yang dikatakan seperti bejana tanah liat. Manusia biasa. Mereka seperti bejana yang rentan, yang rapuh. Bejana, kalau di sini ada pot bunga, ya seperti itulah gambaran bejana itu yang dari tanah liat. Bukan pot yang plastik ya. Tapi yang dari tanah liat. Kalau bejana atau pot tanah liat itu jatuh saja sedikit, itu sudah bisa retak atau mungkin sudah pecah. Seperti itulah gambarannya rasul. Bahkan Paulus sendiri juga, dia mengakui dia hanya seperti bejana. Tetapi walaupun dia bejana, tapi ketika Tuhan itu memberikan kekuatan kepadanya, ketika Tuhan memberikan power, kuasa kepadanya untuk melayani, maka dia akan kuat dan dimampukan. Dalam segala hal dia mengakui, ditindas, dia diejek, dia diragukan. Tapi apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-8 sampai ke-9? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itulah artinya kekuatan orang-orang percaya itu berasal dari Tuhan. Tema ambilan hari ini yaitu Naibata Dosimadaha Gogohon. Tuhan Allah itu sumber kekuatan, atau kekuatan berasal dari Allah. Apa yang menjadi kekuatan kita pada hari ini, di hari Minggu ini, apa yang membuat kita sehat, kuat, bisa ke gereja hari ini, apa yang membuat kita bisa live streaming pada hari ini, itu hanya, sekali lagi, hanya kekuatan dari Tuhan Allah. Bapak Ibu yang tergenupan, Paulus mengakui bahwa Injil itu adalah harta yang diserahkan kepada dirinya. Walaupun dia rapuh, walaupun dia gampang emosi, walaupun dia gampang sakit karena saraf kejepit, walaupun dia gampang flu, walaupun dia tidak bisa naik motor ke gereja, tapi ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bukan kehebatan diri sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan saja. Itulah yang dia yakini sebagai orang percaya. Dengan kuasa Tuhan itu akan nyata melalui kehidupan orang-orang percaya. Kuasa Tuhan itu nyata melalui Paulus. Makanya kita lihat Paulus menuliskan banyak surat di sini, dan inilah menjadi sumber firman Tuhan, kekuatan kita melalui pengalaman hidup Paulus. Dia orangnya lemah, bahkan dia pernah mengatakan, aku punya penyakit duri dalam daging. Apa artinya duri dalam daging? Ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Ada penyakit yang terus ada dalam dirinya, dan rasa sakit itu terus dirasakannya. Tapi rasa sakit yang dirasakan itu membuatnya tetap bertahan karena Tuhan ada dalam dirinya. Dia minta pertolongan Tuhan saja. Tuhan mengetahui kalau kapan dia sakit. Tuhan yang tahu ketika kapan dia sedih. Tuhan tahu kapan ketika dia butuh pertolongan. Tuhan tahu kapan dia butuh topangan. Setiap jam, setiap menit, setiap detik dia mengandalkan Tuhan. Disinilah Paulus menyadari bahwa sepanjang dia memberitakan Injil itu banyak memang tantangan dan ancamannya. Bahkan dikatakan maut membayang-bayangi kehidupannya. Ya, ayat ke-12 itu tadi. Dikatakan di sana, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Artinya itu tantangannya banyak sekali. Tetapi Tuhan ada untuk menolong. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu apa yang membuat kita susah. Tuhan tahu kekhawatiran kita. Dan oleh karena itu Tuhan tetap menguatkan kita semuanya. Bapak ini kita gunakan sebagai refleksi nang napalobe maningon takas dobata. Ya, kita harus clear, harus jelas di sini bahwa kita punya tugas panggilan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Ya, saya sering mengkhotbahkan ini Bapak Inang. Saya tidak tahu, apakah kita sudah tahu apa tujuan hidup kita? Ya, apakah kita manggulu asal manggulu?
Ya, asal mah bui nafas, asal mah bui mute ya. Apakah kita tahu apa tujuan hidup kita? Setiap orang itu punya masing-masing tujuan hidupnya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya itu pasti, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimanakah cara kita masing-masing menyenangkan hati Tuhan? Bagaimanakah program hidup kita? Apakah yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Bapak lakukan? Apa yang harus Inang lakukan? Hak dan kewajiban sebagai orang-orang Kristen. Apa yang kita lakukan itu harus jelas kita tahu dan kita sadari. Nah oleh karena itu Bapak Inang, ada dalam bahasa Ibrani itu malak ya. Malak itu artinya panggilan, pekerjaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi tukang. Cuman tukang ini macam-macam. Ada yang diciptakan menjadi tukang bertani, ada yang diciptakan menjadi tukang peternak, ada yang diciptakan menjadi tukang antar jemput. Ya, kalau dulu bisa langsung, sekarang dia online bisa. Tapi intinya dia tukang antar jemput. Distributor. Ada yang menjadi tukang untuk menggunakan, mengaplikasikannya, memakainya. Setiap orang masing-masing punya kehidupan, panggilannya. Saya juga punya panggilan hidup. Saya ini tukang antar jemput Bapak Inang. Antar jemput apa? Antar jemput firman Tuhan. Saya jemput firman Tuhan, tanya kepada Tuhan, saya antarkan kepada Bapak Inang. Saya pastikan firman Tuhan itu harus sampai kepada Bapak Inang. Saya harus pastikan firman Tuhan itu tepat waktu juga sampai kepada Bapak Inang. Tidak terlambat, tidak juga rusak, tidak juga terkontaminasi dengan egois saya, tidak bisa. Saya sebagai tukang antar jemput harus betul-betul menjaga dan menjamin apa yang saya antarkan itu sudah betul-betul sesuai dengan sumbernya. Siapa sumbernya firman Tuhan itu? Dari Tuhan sendiri. Hari ini saya tepat 11 tahun penahbisan pendeta. Tahun lalu juga di sini ya saya Mas. Gak tahu kenapa selalu di Harapan Indah saya ulang tahun penahbisan pendeta. 2 Juni 2013 di GKPS Galang. Artinya sudah 11 tahun pelayanan, ternyata banyak juga pergumulan-pergumulan. Sudahkah yang terbaik kuberikan untuk Tuhan? Itu selalu saya tanyakan. Ada teman-teman saya diutus ke suku anak dalam, ada teman-teman saya pendeta juga diutus ke Afrika, ada teman-teman saya diutus ke Amerika. Saya tidak pernah menyesal diutus ke sini. Inilah tempat bagi saya untuk melayani. Nah artinya apa Bapak Inang? Nasiam juga punya tugas panggilan sama-sama kok kita. Bukan harus majelis, calon majelis ya. Bukan harus menjadi pelayan Tuhan. Tapi ketika Bapak Inang bekerja di situ, di kantor atau di jalan atau dimanapun, itulah tugas panggilan Nasiam. Harus Nasiam pastikan apa yang kalian kerjakan, apa yang Bapak Inang kerjakan itu betul-betul benar. Kalau yang kuliah juga begitu, yang kuliah, yang sekolah, itulah tugas panggilan kalian sekarang. Harus betul-betul kalian jamin, kalian betul-betul menjalankan tugas sebagai mahasiswa, itu betul-betul benar. Hari ini juga calon majelis kita sudah mulai agenda membuat doding ya. Ini juga tugas panggilan. Kalau ada dalam hati kita, aduh aku bisa nggak ya? Sanggupkah aku? Nggak ada yang sanggup loh. Saya aja sebagai pendeta juga, aduh merasa nggak sanggup. Apa yang bisa saya banggakan? Tidak ada. Tuhan yang bisa memampukan saya. Saya kebetulan itu pelayanan, disinilah paling enak.
Kalau sebelum-sebelumnya Bapak Inang, ya artinya ini kita sekedar cerita, artinya itu nggak gampang memang yang namanya hidup, melayani apalagi. Saya selalu ditempatkan itu dulu lah ya, ditempatkan di jemaat yang pernah mengalami trauma pecah gereja. Ya, maaf, Bapak Inang mungkin punya pengalaman juga seperti itu. Ternyata nggak enak kalau gereja itu pecah, nggak enak. Pecahnya 25 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ada itu. Antara jemaat si A dengan jemaat si B yang cerita-cerita sakit hatinya. Padahal sudah terjadi 25 tahun yang lalu gerejanya pecah. Tapi sampai hari ini masih cerita harta gono gini. Iya. Ternyata perpecahan itu menyakitkan bagi yang terpecah dan juga bagi anak cucu. Termasuk perpecahan suami istri. Kasihan anaknya. Anaknya yang dikasihani. Artinya Bapak Inang Taguyuban, pada hari ini kita merayakan Minggu UM, temanya kesatuan dalam Kristus. Ternyata yang namanya kesatuan itu sangatlah penting dan sangat berharga. Di gereja itu bisa saja ada perpecahan. Di rumah tangga bisa saja ada ketidak saling paham, atau mungkin ada cekcok, atau beda prinsip, atau apapun itu semuanya. Itu hal yang biasa. Biasa itu setiap orang ada perbedaan prinsip. Biasa tuh suami istri beda prinsip. Tapi itulah perlunya komunikasi. Itulah perlunya saling mengasihi. Itulah perlunya kesabaran. Kesabaran inilah Bapak Inang. Inilah saya 11 tahun menjadi pendeta ini, kesabaran ini. Belum juga ini. Masih harus terus dilatih kesabaran. Kenapa Bapak Inang? Kalau kita, nggak sabar, bahaya. Itu baik di mana-mana itu terjadi. Di kantor, di pekerjaan, sama tetangga. Kalau nggak sabar, itu bahaya. Tema kita ini United Evangelical Mission, ya, misi penginjilan yang bersatu. Artinya itu ada persatuan di sana, kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, meruntuhkan hambatan. Hebat kali judulnya ini kan. Tapi itu dimulai tadi dari dalam rumah. Bagaimana membangun jembatan dalam rumah? Jembatan antara suami dan istri. Mau mengambil waktu-waktu untuk komunikasi bersama dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Itunya prinsipnya yang namanya kemitraan Bapak Inang. Minggu ini minggu kemitraan, minggu persahabatan, minggu madhasoman. Prinsip madhasoman itu adalah bisa mementingkan kepentingan bersama atau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dan kita bisa menempatkan diri kita itu dalam persatuan itu. Dan tetap mengandalkan Tuhan, itu kuncinya. Kehidupan orang Kristen itu, baik kita melayani sebagai majelis, calon majelis, baik kita melayani sebagai pekerja di kantor ataupun di juma, di ladang, di masyarakat, kita bekerja atau kuliah di tempat kuliah kita, prinsip utamanya adalah kita hidup untuk Tuhan. Tuhan itu yang menjadi pusat hidup kita. Tuhan yang menjadi arah hidup kita. Tuhan yang menjadi arah mata kita untuk melihat. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita penghiburan. Sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas kita itu, kita dalam sukacita. Tema kita hari ini yaitu tadi, kesatuan dalam Kristus. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan sumber persatuan. Tuhan sumber kesatuan. Tuhan yang membangun jembatan. Tuhan yang memampukan kita itu menjalin hubungan dengan orang lain dengan baik. Dan Tuhan juga yang sanggup meruntuhkan hambatan. Tuhan yang sanggup meruntuhkan penghalang dalam relasi kita pribadi dan juga dengan
persekutuan lingkungan kita. Kristus yang membangun kehidupan kita dengan kasih-Nya. Kristus yang memberikan kita kesabaran. Dan Kristus juga yang membuat kita boleh move on. Ya. Move on ini penting sekali. Saulus bisa jadi Paulus karena dia move on. Dia disembuhkan dari penyakitnya. Dia mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Bapak dan kita genupan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus. Dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Membangun jaringan kerjasama yang baik. Yang terakhir Bapak Inang, firman Tuhan hari ini tentang di mana ini adalah persatuan kemitraan antara badan-badan misi. Nah, disinilah kita melihat bahwa penting sekali yang namanya network, ya, penting sekali network atau jaringan kerja. Dan dalam network tidak cukup hanya kita kenalan, kita lalu punya link, tetapi juga perlu work, kerja. Kalau suami istri hanya istri yang kerja, itu bukan network. Dari pagi ngurus kasur, dapur, sumur. Suami pulang-pulang nggak langsung tidur, nggak nanya gimana kabar istri. Itu bukan network. Sebaliknya juga begitu, kalau suami aja yang kerja, istri enggak, modom. Itu bukan network. Iya, harus sama-sama kan Inang ya. Harus, namanya juga hasoman, seimbang, selaras, serasi. Ini GKPS dengan metode Sri Lanka. Kalau nggak saling menghormati, ini nggak ada ini. Ya GKPS aja, nggak mau tahu dengan Sri Lanka. Ya kan, kenal juga kagak katanya kan. Emang gue pikirin. Itu kalau cuek-cuek. Kok bisa ya ada kemitraan gereja GKPS dengan gereja metode Sri Lanka? Kenapa bisa bekerja sama? Karena ada saling kerja. Jadi GKPS kerja, Sri Lanka kerja. Sehingga ada hasil bersama. Di sini kita membuat ibadah di gereja metode Sri Lanka. Kalau di sana mereka nggak buat ibadah ini, ya network apa seperti itu? Nggak network namanya itu. Di sini kita kerjakan ibadah mereka. Mereka juga ada waktunya mereka kerjakan seperti ibadah kita. Itulah namanya network. Di kantor juga gitu Bapak Inang. Ya, ada Inang kepala sekolah. Ya. Mama siapa teh? Mama Gio ya. Selamat Inang ya. Diangkat jadi kepala sekolah. Bangun network. Nggak cukup hanya jaringan. Jaringan itu bisa aja punya kawan banyak. Di Facebook apalagi. Bisa 5.000 kawan di Facebook ya. Tapi kalau nggak ada work, kerjanya yang sama-sama, itu bukan network. Disitulah tadi letaknya itu, minggu kemitraan, kita harus betul-betul ada kerjasama, sama-sama memberikan kontribusi yang baik untuk kebutuhan atau menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati bersama-sama. Aima ada firman Tuhan hari ini, dan itu semuanya bisa terjadi karena Tuhan. Tuhanlah sumber persatuan, Tuhan sumber kesatuan, Tuhan juga sumber kekuatan bagi kita semuanya. Kita bersama-sama menutup firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Kekuatan di Hidupku. Mari kita nyanyikan Bapak Inang, sama-sama yakin dan percaya bahwa kita bisa sanggup menjadi saksi Kristus. Kita sanggup datang ke gereja, kita sanggup dikuatkan untuk beribadah. Itu adalah kekuatan yang berdasar dari Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama kekuatan. Wow.
Sekali lagi, kekuatan di hidupku dapat ajaib kau kita pakai berdiri lagi kekuatan di hidup dalam Yesus bertahan dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami, Bapa, maupun menyertai Inang, menyertai pemuda, menyertai lansia, menyertai Inang Nomi. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Engkau selalu menyertai kami dan menguatkan kami. Ini Tuhan yang membuat kami sanggup untuk berdiri saat ini. Ini yang membuat kami sanggup untuk beribadah bersama di minggu ini Tuhan. Ini yang membuat kami sanggup bersatu di dalam keluarga, bersatu dalam gereja GKPS Harapan Indah. Kami disanggupkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kesatuan antara GKPS dengan gereja-gereja di UM di berbagai bangsa di Sri Lanka.
Biarlah Engkau Tuhan yang melihara persatuan-kesatuan gereja, sehingga apa yang menjadi program-program gereja itu semua adalah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bekerja sama, beribadah bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoakan tiap-tiap keluarga, rumah tangga, persatuan suami istri, kekompakan nama Sanina, abang kakak adik, kekompakan nama Eda, margawe keluarga besar Tuhan yang ada di GKP Sarapan Indah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberikan berkat kesatuan. Biarlah Engkau Tuhan memberikan roh pemersatu. Sada uhur, sada pikiran hanami, boi sauhur sapan riah hanami, pamalaskon uhurmu Tuhan, mangkot jahun horjanami, tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga dalam minggu ini mendoakan jemaat kami yang dalam kondisi sakit maupun pemulihan. Bapa, kami mendoakan pemulihan dari Inang Setua Pridona. Terima kasih Tuhan kalau Inang kami boleh sembuh dan beribadah bersama kami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepadanya Bapa, dan juga Engkau berkati setiap rencana keluarga besar Saragi dan juga Purba. Tuhan, kami juga mendoakan Samuel dan Manik. Biarlah Engkau juga Tuhan berkati pemulihannya Bapa. Biarlah Engkau bekerja dan karya Tuhan nyata. Berikan Tuhan mujizat-Mu Bapa nyata, menyembuhkan Samuel, menyembuhkan kami semuanya Tuhan, Bapak Inang, bahkan juga orang tua kami lansia, tetap Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk jemaat kami ulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan pemuda Erianto Saragi, ulang tahun Bapak Reynold Budaya Saragi, ulang tahun Bapak John Berry Devanco, dan juga jemaat kami berulang tahun yang mungkin juga ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Bila Engkau Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu kepada mereka, Tuhan berikan Tuhan roh, semangat, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik dan dengan sehat. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka. Mereka juga boleh Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Bersama-sama kami panjatkan doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk kembali, mari kita lanjutkan ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk memajukan kerajaan-Mu dan memberkati mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janjiku. Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berkumpul dalam nama Tuhan di bawah tema Kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, meruntuhkan hambatan. Semoga semangat persatuan yang telah kami alami hari ini terus tinggal di dalam diri kami, terus menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Tolonglah kami untuk menjadi alat perdamaian-Mu di dunia yang seringkali terpecah belah oleh perbedaan. Berilah kami keberanian untuk menjangkau orang lain, membangun jembatan, membangun empati, serta meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang memisahkan kami satu dengan yang lain. Biarkanlah kasih-Mu bersinar melalui kami, membawa orang lain lebih dekat kepadamu, lebih dekat satu sama lain. Bapa kami di surga, saat kami meninggalkan tempat ini, semoga kehadiran-Mu tetap menyertai kami, memberdayakan kami untuk menghidupi kesatuan yang kami dapatkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan kesatuan dalam Kristus menyertai kamu. Saat kamu membangun jembatan dan mematahkan rintangan dalam namanya, kasih-Nya menuntun tindakanmu, dan damai sejahteranya memenuhi hatimu. Saat kamu berusaha untuk menyatukan orang-orang dalam keharmonisan dan pengertian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oras mau bata ganuban, selamat minggu uem mau bata tene. Terima kasih. Hubata ganuban. Mingguon ay dumma ipukah kita calon majelis ta melayani bani setiap ibadah i gereja ta.
Jadi bani kesempatan terima kasih ubani nasiam calon majelis nadumma mangidangi tonga-tongani kuriatta jana September na lahoro tambah mawalu majelis itonga-tongani kuriatta lambin tambah mau mamalas ni hurta tambah si pangidangion itonga-tongani kuriatta na membere malas ni urubatta. Jadi asebo kita bagas tonggo das bani September penabalan si dia buat kita bagas tonggo. Aima nasongon tuga-tuga hubata baru na paduahon. Si hormal malas nyur mahita bani nasiol marulang tahun. On kan sada pasu-pasu na ondos hubata. Domu hujai ase nasiam panitia maju hulobe patorang konsonal do gambaran ni atap persiapan tak do mengubani ulang tahunon kan itu anggo mengundang mapurin hita arti lang cukup bijon kan sonaha do rencana ni si dia ben nasiam maju nasiam ulobe. Asilun hita panitia ulang tahun bendahara Pak Sekretaris. Biar terima kasih Nahubani Nasiam Bapak Perhaya Saudara Pendeta Nadop pengalian kesempatan hubani nami nasongon patoran kon aima rencana kegiatan dalam merayakan ulang tahun di KPS tanggal 7 Juli ya kita merayakan ulang tahun di KPS Sarapindah yang ke-11. Jadi ini artinya berita malas nyur. Jadi kita sudah 11 tahun, mungkin kita juga sudah melihat bagaimana perjalanan kita sampai 11 tahun dan kita bisa mendirikan gereja. Berarti kita berbalas nyur. Nyaima asih berbalas nyur kita irayo kita tanggal 7 bulan 7. Jadi rencana pertama kita kalau cuma di sini dalam gereja ini pasti tidak muat. Karena saya lihat juga kapasitas ini paling berapa sementara undangan kita kalau saya total itu dengan pribadi dan pengurus Majelis Cempaka Putih Ancol, Bapak GKP Sarapaninda, kumpulan Simalungun itu bertotal saya sampai 40-50 orang ya, dan ditambah dengan pribadi, jadi nggak mungkin kita mau di sini. Halnya ibe kami do program kita akan memasang tenda di depan dan teratap, pakai AC yang besar, pakai CCTV, semua kita lengkapi dan tata ibadah kita pasti kita bikin dengan bagaimana masuknya, bagaimana ibadahnya, baik dari sekolah minggu. Dan di sini pasti diperlukan dengan finansialnya, ya. Jadi nggak usah juga kaget kita. Ya memang semua kegiatan itu pasti adalah biayanya itu. Jadi dalam duit langsung naik. Malah sini belum. Ini belum habis itu, lalu duit ini, no pada sana. Di sini kami tentukan sekitar 25 juta. Ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya ini satu dari panitia juga, PMJ-nya juga, majelisnya juga dan jemaat juga. Ya. Kami menentukan itu tok-tok riapnya itu 300 ya. Tapi artinya 300 pun kami bikin per kakak, terus per kakak. Tapi bukan jadi ini juga. Artinya kalau kita memberikan 300 ya terima kasih. Kalaupun tidak mampu, memang benar-benar tidak cukup, ekonominya tidak memadai, ya kasih 100 juga nggak masalah.
Ya, jadi itu hanya supaya mencukupi dana itu. Nanti kalau ada yang 100 mungkin ada donatur. Tapi artinya kalaupun kita cukup, jangan juga dikasihkan 100. Tapi kalau memang kita kan tahu, ay pasur tapi berbeda do. Lang sarupa pasur perhagar, bekal do pasur perhagar. Contohnya bayar 100, bala 300. Kira rasulai do ay saling subsidi sidang. Nah, jadi bersatu kita. Artinya aima 300 mereka untuk merayakan ulang tahun kita Malas Niur ini. Kita ubani kita sudah mencapai 11 tahun. Anggo Niurhu Benda Harpe sudah mulailah bergerak karena 1 bulan lagi nih. Nah, nanti akan bikin juga list jemaat ya berapa bisa, artinya 100 lah tali minimnya itu. Ya terima kasih dong tambah-tambahnya Syam. Oke, terima kasih. Ya tepuk tangan lebih pada sini lagi kan itu. Ya terima kasih malah suhur duma adong rancangan di panitia ulang tahun tatene. Malas Niur na paduahon bani kita terkhusus nyombata ama Ridwan Saragi. Maija nukan abang Ridwan Saragi nasihol ia merpadan rencana hari Sabtu i Kapes Bekasi. Tentu masihol urta kan itu. Maija nukan Bang Ridwan ay. Ma keluar ya di Indonesia lobe. On sanggos Malas Niur maningon diu do ita galumar Malas Niur. Ulang arti ini Malas Niur ipasisipi tagi. On ulang do maay masuda ni hita na Merkurion. Ang godong Malas Niur patari daw kita Malas Niur. Ase buhi hita ganupan. Jadi taringat hubani rencana ni Kuryata ay na marulang tahun. Ase patari daw kita umamar Malas Niur. May siyor Malas Niur itu tapi becut tidak tong. Arti ini lang wajah ceria patari kita. Ase patari daw kita may. Maju Bang Ridwan. Ase na siyang orang tua be maju. Tapi tunanganmu lang diubang. Oh, oke, maju. Ya, manggomar Malas Niur maningon sonay do. Ya, maju am situ nami. Ya. Jadi ase hita kan sini, naik ke sini. Nasyam ijon orang tua, ijon nasyam. Ya, jadi ase untuk kita ganupan. Jangan lang kita idilo kita hulobe. Ase tunggu kita ganupan. Buai diar mardalan. Ay merencana ni Ridwan pakon tunangan ni. Anggo tunangan ni ay macalon majelis tong umai ke KPS Bekasi. Jadi onte Bang Ridwan harus bisa calon majelis juga nanti ke depan. Jangan mau kalah kan begitu. Ayo jadi ayo na ideologi si dia ulobe ase ulang pita itangar kan ayo. Tapi boy ida kita. Jadi yang godong sahab nasyam boy bain nasyam. Salam mahubat haganupan. Ya, terima kasih hubani nasyam baik pimpinan majelis pakon haganupan kuliah na memberi kesempatan pakon waktu ban nami untuk masahab ban siang nyaron. Nah, pertama kami memohon alami nyombah nami Sirituan Adianto Setiawan pakon calon parumain nami Des Maria Buru Purbatondang lahobahenon ma acara pertokolon ibani hari Sabtu tanggal baru nonom tahun 2024 di gereja GKPS Bekasi. Jadi panginduan nami hubani hita haganupan baik mai full timer majelis pakon haganupan anggota jemaat asirap mahita martupol di gereja GKPS Harapan Indah pada jam Bekasi maaf alat cinta Harapan Indah Gereja GKPS Bekasi jam 9.30. Jadi wasuhur nami omara undangan bali hita ganupan anggota jemaat tenepakon pimpinan majelis. Jadi yakin Tuhan nami pasti roh nasyam ganupan. Puji magorani Tuhan ay maratane sahab nami.
Terima kasih, Mak. Tapi aja. Iya. Sini, Mang. Shalom mahubata haganupan. Ya, goranku Desmaria Boru Purbatondang akan melaksanakan Parpadanan Marhajabuan pada tanggal 8 Juni dengan Bang Ridwan Simarmata. Hanamipe Mangindo Tonggo Humbani Hita Haganupan Jemaat GKPS Harapan Indah Dear Haganupan rencana Hanami keluarga kedua belah pihak. Terima kasih. Ya, Dear, jadi Nasyam pihul yang gudum aja, dia langsung jumpai Nasyam sekretaris jemaat. Saya langsung mendaftar nih. Jadi kuria nih GKP Sarapan Indah. Aima tanda malas nyurta undur mana Syam. Ya, jadi Aima malas nyurta berduaun kan. Jadi tambah-tambah domar palas nyurta. Adung domba kepala sekolah nukan ini peditat ta. Jadi laku boto tahun naro piga tahun nuse dalam bertambah-tambah pasu-pasu kan itu. Malas mau hurta tambah masa semangat mau bani pelayanan ta tambah hasadaun persekutuan di kuriat. Anggo adong nalang sosok biasa dai. Tapi ulang nalang sosok ay membayan perpecahan. Tapi nalang sosok ay mabay kita asilan binsadai tagadupan. Selain matene. Ya, terima kasih selamat hari Minggu. Bani si pertugas ase maju Nasyam ase marsi salaman kita. Istirahat walau di tengah badai ku tetap tenang. Whiskas Kantung Omega untuk kulit dan bulu anak kucing Anda yang sehat. Coba sekarang. Kabar gembira bahwasanya alhamdulillah yang juri ini ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan Kau serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta di atas segalanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Kau Yesus Raja mulia. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda booking sekarang. Berita terbaru, ribuan orang kini mengucapkan selamat tinggal pada eksim dan gatal-gatal. Percaya bahwa